Halo, perkenalkan nama saya Firda Ramadhani dari IPT KIA Kiara, Ruang Bersalin RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Dalam video kali ini, mari kita belajar bersama mengenai resiko jatuh. Apa itu resiko jatuh? Resiko jatuh adalah kejadian yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan yang mengakibatkan pasien turun atau meluncur ke tempat yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik sehingga dapat menyebabkan bahaya fisik, cedera maupun gangguan kesadaran. Akibat dari jatuh yaitu bisa terjadi luka, perawatan rumah sakit, pembatasan gerak, kecacatan, bahkan berujung pada kematian. Faktor penyebab risiko jatuh dibagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam antara lain usia lebih dari 65 tahun atau usia di bawah 2 tahun, kondisi tubuh seperti kurang darah, nyeri sendi, diare atau masalah pada kaki, perubahan kesadaran seperti pasien yang tampak bingung, penggunaan obat-obatan seperti anti cemas, obat tekanan darah tinggi, obat tidur, dan antidepresan. Kemudian faktor dari luar yaitu lingkungan yang tidak aman seperti lantai retak, pencahayaan yang kurang, area berjalan yang sempit, tempat tidur yang tidak aman, dan lantai yang licin. Risiko jatuh dapat diukur menggunakan skala risiko jatuh Morse atau Morse Fall Scale. Alat ini digunakan untuk menilai seberapa besar kemungkinan pasien mengalami jatuh. Ada 6 komponen yang dinilai. Yang pertama, riwayat jatuh sebelumnya. Yang kedua, diagnosis sekunder. Yang ketiga, alat bantu berjalan. Yang keempat, terpasang infus. Yang kelima, cara berjalan pasien. Dan yang keenam, status mental. Hasil scoring menentukan tingkat resikonya. Skor 0-24 merupakan pasien tidak beresiko. Skor 25-50 merupakan pasien dengan resiko rendah. Dan skor lebih atau sama dengan 51 merupakan pasien dengan resiko tinggi. Untuk pasien dengan risiko rendah, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan antara lain: yang pertama, anjurkan pasien menggunakan alas kaki atau sandal saat berjalan. Yang kedua, pastikan lingkungan aman dan tidak beresiko. Yang ketiga, monitor kebutuhan pasien secara rutin. Yang keempat, libatkan keluarga untuk menemani pasien. Yang kelima, berikan edukasi tentang pencegahan jatuh kepada pasien dan keluarga serta dokumentasikan edukasi tersebut. Yang enam, gunakan alat bantu jalan bila diperlukan. Yang ketujuh, anjurkan pasien menggunakan kaos kaki atau sepatu yang tidak licin. Sementara itu, untuk pasien dengan risiko jatuh tinggi, langkah pencegahannya: yang pertama, pakaikan stiker risiko jatuh berwarna kuning pada gelang pasien. Yang kedua, pasang tanda risiko jatuh di pintu kamar dan tempat tidur pasien. Yang ketiga, tempatkan pasien at nurse station atau midwife station. Yang keempat, pastikan handrail atau pegangan kokoh. Yang kelima, siapkan komod atau alat bantu jalan sesuai kebutuhan. Yang keenam, pastikan lantai kamar mandi tidak licin. Yang ketujuh, dampingi pasien saat ke kamar mandi, jangan tinggalkan sendirian. Yang kedelapan, pasien dapat gunakan bel panggil di kamar mandi dan pintu jangan dikunci agar bidan atau perawat dapat segera membantu bila terjadi keadaan darurat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pencegahan risiko jatuh pada pasien, dan mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari risiko jatuh. Semoga bermanfaat.